Pernah sadar nggak, kalau sebagian besar karyawan sebenarnya cuma punya satu sumber uang yang sama? Bukan gaji, bukan perusahaan, tapi waktu dan tenaga mereka sendiri. Setiap pagi mereka bangun, berangkat kerja, tukar tenaga dengan uang, lalu mengulang pola yang sama besoknya. Selama badan masih kuat, penghasilan tetap masuk. Tapi begitu tenaga berkurang, sakit datang atau pekerjaan terganggu, sumber uang itu ikut gue ya. Masalahnya banyak orang mengira, solusi keuangan selalu sama, kerja lebih keras, ambil lembur, cari kerja sampingan, tambah jam kerja lagi. Padahal coba pikir deh, kalau hidup sudah terasa penuh dari Senin sampai Minggu, kapan sebenarnya kesempatan untuk membangun sesuatu yang bisa menghasilkan tanpa terus memakan waktu tambahan? Disinilah, banyak orang tanpa sadar masuk ke jebakan yang sama. Mereka mencari jalan keluar finansial, tapi yang dibangun justru pekerjaan kedua. Uangnya mungkin bertambah, tapi waktunya semakin habis. Yang ironis, beberapa orang yang kondisi finansialnya mulai membaik, justru tidak bekerja lebih lama. Mereka mulai membangun sesuatu yang bisa menghasilkan, meski mereka sedang bekerja di tempat lain. Pertanyaannya, apakah lu sedang membangun tambahan penghasilan atau hanya menambah kelelahan? Coba lihat rutinitas kebanyakan karyawan. Pagi berangkat kerja, sore atau malam pulang dengan energi yang sudah terkuras. Lalu, sisa waktu dipakai untuk istirahat, sebelum mengulang siklus yang sama keesokan harinya. Sekilas gak ada yang salah, justru itulah kehidupan yang dijalani jutaan orang setiap hari. Masalahnya muncul ketika seluruh keamanan finansial hanya bertumpu pada satu sumber pemasukan. Kalau sumber itu terganggu, hampir semua rencana ikut terguncang. Bayangin, ada karyawan dengan gaji 6 juta per bulan. Setiap bulan, uang itu dipakai buat kebutuhan rumah, cicilan, transportasi, makan, sampai kebutuhan darurat. Selama gaji masuk tempat waktu, semuanya terlihat aman. Tapi keamanan itu seringkali lebih rapuh daripada yang dibayangkan. Karena yang sebenarnya dimiliki, bukan banyak sumber penghasilan, melainkan satu sumber yang dibagi ke banyak kebutuhan sekaligus. Disinilah, ketergantungan yang sering gak disadari mulai terlihat. Banyak orang merasa punya kendali atas keuangannya, padahal sebagian besar hidup mereka bergantung pada satu transfer yang masuk setiap bulan. Makanya ketika muncul kebutuhan mendadak, biaya hidup naik, atau kondisi pekerjaan berubah, kepanikan sering datang lebih cepat daripada solusi. Bukan karena mereka malas bekerja, tapi karena mereka tidak punya mesin cadangan yang bisa membantu saat tekanan mulai meningkat. Dan pertanyaan yang lebih menarik sebenarnya bukan bagaimana cara menambah jam kerja. Pertanyaannya adalah, ada cara membangun penghasilan tambahan yang tetap bisa berjalan tanpa membuat hidup makin berantakan. Bis ini sampingan pertama ini menarik karena prinsipnya sederhana. Sekali membeli aset, lalu membiarkan aset itu bekerja berkali-kali. Yang dimaksud adalah bisnis penyewahan alat rumah tangga, atau alat kebutuhan acara. Coba perhatikan lingkungan sekitar. Ada barang-barang yang harganya cukup mahal untuk dimiliki, tapi terlalu sering dibutuhkan untuk terus meminjam. Tangga lipat, bor listrik, mesin potong rumput, kursi hajatan, tenda kecil, sampai peralatan kebersihan tertentu masuk ke dalam kategori ini. Disinilah, peluangnya muncul. Banyak orang sebenarnya tidak membutuhkan barang tersebut setiap hari. Mereka hanya membutuhkannya beberapa jam atau beberapa hari. Daripada membeli sendiri, mereka lebih memilih menyewa. Misalnya, satu bor listrik dibeli Rp800.000, lalu disewakan 50.000 kali pakai. Secara sederhana sekitar 16 kali penyewahan saja sudah cukup untuk menutup modal awal. Setelah itu, sebagian besar pemasukan berikutnya berubah menjadi keuntungan. Selama alat masih layak digunakan. Yang menarik, waktu yang dibutuhkan juga relatif kecil. Lo tidak harus menjaga toko dari pagi sampai malam. Sebagian besar pekerjaan hanya serah terima barang, pengecekan kondisi dan pencatatan sederhana. Kesalahan yang sering terjadi adalah membeli terlalu banyak alat sekaligus, karena tergoda mempercepat hasil. Padahal yang lebih penting adalah menguji dulu, barang apa yang benar-benar dibutuhkan lingkungan sekitar. Karena dalam bisnis ini, yang menghasilkan bukan banyaknya barang. Yang menghasilkan adalah seberapa sering barang itu berpindah tangan. Bisnis sampai dengan kedua mungkin terlihat sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk dianggap sebagai bisnis. Padahal hampir setiap hari ada jutaan transaksi kecil yang terus berulang di sekitar kita. Inilah yang membuat agen pop, pembayaran digital dan token listrik tetap menarik untuk dilirik. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang rutin membeli pulsa, token listrik,
pembayar BPJS, cicilan atau melakukan transfer uang setiap bulan. Aktivitasnya mungkin terlihat sepele, tapi kebutuhan itu terus muncul berulang kali tanpa harus dipaksa. Yang dijual dalam bisnis ini sebenarnya bukan produk. Yang dijual adalah kemudahan dan kedekatan. Banyak orang lebih nyaman bertransaksi dengan orang yang mereka kenal daripada harus pergi lebih jauh, hanya untuk mengurus kebutuhan sederhana. Modal awalnya juga relatif ringgan. Dengan beberapa ratus ribu rupiah untuk saldo awal dan aplikasi yang tepat, bisnis ini sudah bisa mulai berjalan dari HP yang setiap hari ada di tangan lu. Menariknya, model bisnis ini cocok buat karyawan yang waktunya terbatas, karena transaksi bisa masuk saat lu sedang bekerja, istirahat makan siang atau bahkan ketika sedang di rumah. Lo tidak perlu membuka toko besar atau menjaga lapak sepanjang hari. Tapi ada satu kesalahan yang sering dilakukan pemula, mereka terlalu fokus mengajar keuntungan per transaksi. Padahal kekuatan bisnis ini bukan ada pada margin besar, melainkan pada frekuensi transaksi yang terus berulang. Ibaratnya seperti warung kecil di pinggir jalan. Untung per pembeli mungkin tidak besar, tapi karena orang datang terus-menerus, hasil akhirnya bisa jauh lebih menarik daripada yang terlihat. Dan dari sini muncul pelajaran penting. Tidak semua bisnis yang baik harus menjual barang mahal. Kadang yang paling stabil, justru bisnis yang melayani kebutuhan kecil yang terus muncul setiap hari. Bisnis Sampaikan Ketiga membuktikan bahwa tidak semua uang datang dari barang yang lo miliki, kadang justru datang dari ruang kosong yang selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Itulah kenapa jasa penitipan barang atau loken mandiri layak masuk daftar ini. Coba lihat sekitar rumah atau lingkungan tempat tinggal. Dekat pabrik, sekolah, terminal, kos-kosan atau area yang ramai aktivitas harian, biasanya selalu ada satu kebutuhan yang sama, tempat menyimpan barang dengan aman. Helm, paket, tas kerja, alat proyek, sampai barang kiriman seringkali membutuhkan tempat transit sementara. Dan semakin sibuk suatu wilayah, semakin besar nilai dari rasa aman tersebut. Yang menarik, bisnis ini tidak membutuhkan aktivitas operasional yang rumit. Setelah sistem berjalan, sebagian besar pekerjaan hanya memastikan barang masuk luar sesuai catatan. Bahkan banyak pemilik jasa penitipan barang yang hanya menghabiskan waktu beberapa menit untuk pengecekan harian. Dari sisi bisnis, yang sebenarnya dijual bukan lemari, rak atau ruangan, yang dijual adalah kepercayaan. Orang membayar karena mereka ingin barangnya aman, saat mereka bekerja, bepergian atau belum bisa mengambil paketnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu fokus memperbesar kapasitas sejak awal, padahal yang lebih penting adalah membangun reputasi lebih dulu. Dalam bisnis seperti ini, satu pelanggan yang percaya bisa membawa banyak pelanggan lain melalui rekomendasi. Dan dari sini, muncul pelajaran menarik. Tidak semua bisnis yang baik harus menjual barang mahal. Kadang yang paling stabil, justru bisnis yang melayani kebutuhan kecil yang terus muncul setiap hari. Bisnis sampingan kempet cocok buat orang yang ingin berjualan tanpa harus menjaga toko seharian. Modelnya sederhana, yaitu konsinyasi produk ke warung, kantin, toko kecil, atau titik penjualan yang sudah memiliki pembeli tetap. Banyak orang mengira, kalau mau jualan harus punya lapak sendiri. Padahal biaya terbesar dalam bisnis seringkali bukan produknya, melainkan waktu yang habis untuk menunggu pembeli datang. Konsinyasi memotong masalah itu karena produk lo dititipkan ke tempat yang memang sudah memiliki lalu lintas pelanggan setiap hari. Misalnya, lo menjual makanan ringan, alat tulis, minuman kemasan tertentu, atau aksesori sederhana. Daripada berdiri dari pagi sampai malam menjaga meja jualan, produk tersebut bisa ditaruh di beberapa titik sekaligus dengan sistem bagi hasil. Bayangin, satu titik penjualan menghasilkan 20.000 keuntungan per hari. Angkanya terlihat kecil, tapi kalau ada 5 titik aktif, itu sudah menjadi 100.000 per hari, atau sekitar 3 juta per bulan. Disinilah konsep pemungkit mulai bekerja. Yang menarik, waktu operasionalnya juga relatif ringan. Sebagian besar aktivitas hanya mengecek stok, mengganti barang yang habis, dan mencatat penjualan secara berkala. Kesalahan yang sering dilakukan pemula adalah terlalu fokus pada jumlah barang, padahal yang lebih menentukan adalah lokasi penempatan. 100 produk di lokasi yang sepi, seringkala menghasilkan dibanding 20 produk di lokasi yang ramai. Pelajaran bisnis dari model ini cukup menarik. Kadang cara tercepat meningkatkan penjualan bukan bekerja lebih lama, tetapi menempatkan produk di tempat yang sudah memiliki harus pembeli. Bisnis sampingan kelima sering disalahpahami banyak orang. Begitu mendengar kata laundry, kebanyakan langsung membayangkan daritan mesin cuci, setrika yang menyala seharian, dan pekerjaan yang melelahkan. Padahal ada cara bermain yang jauh lebih ringan, yaitu laundry drop-off, atau menjadi penghubung antara pelanggan menjadi aja salah laundry. Konsepnya mirip seperti layanan antar makanan.
Lo tidak memasak makanannya, tapi tetap mendapat bagian dari transaksi yang terjadi. Dalam model ini, tugas utama lo adalah mengambil cucian dari pelanggan, mengirimkannya ke laundry yang sudah beroperasi, lalu mengantarkannya kembali setelah selesai. Karena itu, modal awalnya relatif kecil, lo tidak perlu membeli banyak mesin atau menyewa tempat besar. Yang lebih penting, justru membangun jar dengan pelanggan dan memastikan proses pengambilan serta pengantaran berjalan rapi. Model seperti ini cocok untuk area perumahan padat, kos-kosan, atau lingkungan pekerja yang sering tidak punya waktu mengurus cucian sendiri. Semakin sibuk kehidupan seseorang, semakin tinggi nilai dari layanan yang menghemat waktu mereka. Kesalahan yang sering dilakukan adalah mencoba mengejarkan semuanya sendiri. Padahal kekuatan model ini justru ada pada sistem distribusinya. Lo bukan sedang membangun pekerjaan mencuci, tapi membangun jalur yang menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan menjadi layanan. Dan disitulah pelajaran pentingnya. Banyak peluang bisnis muncul bukan karena kita memproduksi sesuatu, melainkan karena kita mampu membuat proses yang tadinya ribet menjadi lebih mudah bagi orang lain. Bisnis sampai mengenang mungkin menjadi salah satu model usaha yang paling dekat dengan konsep buat sekali, jual berkali-kali. Yang dimaksud adalah produk digital seperti template desain, CapCut edit, undangan digital, preset editing, spreadsheet keuangan, atau berbagai file yang membantu menyelesaikan masalah orang lain. Yang membuat bisnis ini menarik, bukan karena langsung menghasilkan banyak uang. Justru daya tarik utamanya ada pada cara kerjanya. Setelah produk selesai dibuat, lo tidak perlu mengeluarkan biaya produksi baru setiap kali ada pembeli berikutnya. Bayangin, sesuatu orang membuat template CV profesional dan menjualnya Rp25.000. Mungkin angka itu terdengar kecil, tapi ketika template yang sama terjual 100 kali, hasilnya menjadi Rp2,5 juta tanpa harus membuat ulang produk dari nol setiap transaksi. Inilah perbedaan besar antara menjual waktu dan menjual aset digital. Saat lo bekerja sebagai freelancer murni, setiap proyek baru membutuhkan jam kerja baru. Tapi ketika memiliki produk digital, sebagian pekerjaan terbesar justru dilakukan di awal. Tentu bukan berarti bisnis ini tanpa tantangan. Kesalahan yang sering terjadi adalah membuat produk berdasarkan apa yang disukai pembuatnya, bukan berdasarkan masalah yang ingin diselesaikan pasar. Akibatnya, produknya bagus, tapi tidak ada yang membeli. Karena itu, fokus utamanya bukan sekedar membuat file digital. Fokusnya adalah menemukan kebutuhan yang terus dicari orang. Semakin sering masalah itu muncul, semakin besar peluang produk lo terus menghasilkan. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang mulai melirik aset digital. Sekali sistemnya terbentuk, produk bisa tetap terjual bahkan saat pemiliknya sedang tidur, bekerja atau melakukan aktivitas lain. Bisnis sampingan ketujuh, mungkin terdengar paling tradisional dibanding yang lain. Tapi justru karena itulah, banyak orang sering meremehkannya. Yang dimaksud adalah ternak sekali kecil dengan sistem semi-otomatis, seperti ayam petelur atau budidaya sederhana yang bisa dikelola dengan waktu terbatas. Menariknya, bisnis ini berbeda dari kebanyakan model usaha sebelumnya. Kalau penyewahan alat menghasilkan dari aset fisik dan produk digital menghasilkan dari aset digital, maka di sini, lo membangun aset biologis yang terus berproduksi selama dirawat dengan benar. Coba bayangin sesuatu orang memiliki 20 ekor ayam petelur. Kalau rata-rata menghasilkan 15-18 butir telur per hari, berarti setiap bulan ada ratusan butir telur yang bisa dijual. Angkanya mungkin tidak langsung mengubah hidup dalam semalam. Tapi ada satu hal yang penting. Produksi berlangsung hampir setiap hari. Karena itu, banyak ternak kecil lebih fokus pada konsistensi daripada ledakan keuntungan. Mereka tidak mengajar cuman besar sekali waktu. Mereka membangun harus pemasukan yang terus bergerak sedikit demi sedikit. Tentu ada tantangan yang harus dipahami. Pakan, kesehatan ternak, cuaca dan perawatan tetap membutuhkan perhatian. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap ternak sebagai bisnis pasif sebenarnya. Padahal yang dicari bukan nol pekerjaan, melainkan sistem yang efisien dan terukur. Dan ada pelajaran menarik dari bisnis terakhir ini. Banyak orang terlalu fokus mencari peluang yang terlihat modern dan canggih. Padahal, dalam dunia bisnis, yang terpenting bukan seberapa keren model usahanya, melainkan apakah aset yang lo bangun, mampu terus menghasilkan ketika lo tidak sedang menukar waktu dengan uang. Sekarang coba bayangin dua orang karyawan yang memulai dari posisi yang hampir sama. Gaji mereka mirip, jam kerja mereka mirip, bahkan kebutuhan hidup mereka juga tidak jauh berbeda. Orang pertama memilih mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Setiap kali kebutuhan naik,
solusinya selalu sama. Cari lembur, ambil pekerjaan tambahan atau menjual lebih banyak waktu. Selama semuanya berjalan normal, strategi itu memang terlihat aman. Masalahnya mulai muncul ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Biaya sekolah naik, orang tua sakit, kendaraan rusak, atau kondisi pekerjaan berubah. Karena seluruh pemasukan bergantung pada tenaga, setiap gangguan langsung terasa ke kondisi keuangan. Sementara itu, orang kedua mulai membangun sesuatu yang kecil. Mungkin hanya satu alat sewaan, satu titik konsinyasi, beberapa pelanggan pop atau satu produk digital sederhana. Hasilnya mungkin belum besar di bulan pertama. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah. Sebagian pemasukan tidak lagi datang dari tambahan jam kerja. Sebagian mulai datang dari sistem yang sudah dibangun sebelumnya. Awalnya selesi mereka mungkin hanya puluhan ribu rupiah per hari. Bahkan, banyak orang tidak akan menganggapnya penting. Tapi, waktu punya kebiasaan yang menarik. Hal kecil yang terus diulang seringkali menghasilkan jarak yang besar beberapa tahun kemudian. Ketika kebutuhan hidup meningkat, orang pertama harus bekerja lebih keras untuk mengajarnya. Sedangkan orang kedua, memiliki beberapa mesin kecil yang ikut membantu menanggung beban tersebut. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa seperti berlari di treadmill. Mereka terus bergerak, terus berkeringat, tapi posisi finansialnya tidak banyak berubah. Karena seluruh kemajuan bergantung pada tenaga yang sama. Bukan berarti semua orang harus menjadi pebisnis besar. Bukan juga berarti pekerjaan utama tidak penting. Justru, pekerjaan utama tetap menjadi fondasi yang kuat. Tapi, fondasi yang baik akan jauh lebih aman ketika memiliki beberapa penopang tambahan. Karena satu sumber mengalami tekanan, hidup tidak langsung ikut goyah. Dan di dunia yang biaya hidupnya terus naik, kemampuan membangun sumber penghasilan yang tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga pribadi, mungkin akan menjadi salah satu keterampilan finansial paling berharga. Kalau ada satu pelajaran yang bisa diambil dari semua pembahasan ini, pelajarannya bukan tentang bisnis mana yang paling menguntungkan. Bukan juga tentang siapa yang paling cepat menghasilkan uang. Pelajaran yang lebih penting adalah memahami perbedaan antara bekerja untuk mendapatkan uang dan membangun sesuatu yang bisa ikut menghasilkan uang bersama waktu. Sebagai yang besar orang tidak mengalami masalah karena kurang rajin. Justru, banyak yang bekerja sangat keras setiap hari. Mereka bangun pagi, pulang malam, menjalani tanggung jawab dengan disiplin dan terus berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Masalahnya, kerja keras saja tidak selalu menciptakan ketahanan finansial. Karena tubuh manusia punya batas. Energi punya batas. Waktu punya batas. Itulah kenapa banyak orang merasa lelah meski penghasilannya terus bertambah. Setiap kenaikan pemasukan selalu datang bersama kenaikan beban kerja. Akhirnya, mereka memperoleh lebih banyak uang, tapi tidak memperoleh lebih banyak kebebasan. Coba lihat kondisi hidup lo hari ini. Kalau suatu saat pekerjaan utama terganggu, berapa banyak sumber pemasukan lain yang masih bisa berjalan? Jawaban dari pertanyaan itu seringkali lebih penting daripada jumlah gaji yang masuk setiap bulan. Karena tujuan membangun bisnis sampingan sebenarnya bukan untuk terlihat sukses atau mengikuti tren. Tujuannya adalah menciptakan bantalan. Menciptakan pilihan. Menciptakan ruang bernafas ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Jadi, setelah ini, tidak perlu langsung membuka 5 bisnis sekaligus. Tidak perlu buruh-buruh mengajar semuanya. Pilih satu yang paling masuk akal dengan kondisi dan kemampuan yang sudah lo miliki sekarang. Bangun pelan-pelan. Uji sistemnya, perbaiki, lalu biarkan waktu membantu memperbesar hasilnya. Karena, pada akhirnya, banyak orang menghabiskan hidup mencari cara bekerja lebih keras. Padahal perubahan terbesar sering dimulai saat seorang belajar membuat uang bekerja lebih keras daripada dirinya.